selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di tahun yang baru ini, di tahun 2026, tepatnya di tanggal 6 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di mana kasih setia Tuhan masih kami rasakan hingga pada hari ini. Secara khusus Tuhan masih memberikan hari yang baru, tahun yang baru, tahun 2026 yang sudah kami jalani beberapa hari ini. Oleh sebab itu Bapa, tetaplah kami berjalan di jalan kasih setia Tuhan, agar penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan itu selalu kami rasakan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu dapat diterima oleh setiap jemaat dan saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Saya membacakannya buat kita semua, demikianlah firman Tuhan. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ninnado, nunga dapot tikina, nunga songgop harajao ni debata. Pau bahamuma rohamuna, jala hapursiai hamuma, barita nauli. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Markus ini kita menemukan pesan yang sangat mendalam dan sangat relevan sekali. Saya pikir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sehari-hari. Dalam teks ini tadi Yesus menyerukan ada dua hal pesan yang sangat penting sekali. Apakah itu? Yang pertama adalah pertobatan. Lalu yang kedua itu adalah Injil. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengatakan bertobatlah, Ia memanggil kita untuk melakukan sebuah refleksi yang mendalam mengenai kehidupan kita. Maka pertobatan itu bukan hanya tentang mengakui kesalahan atau mengakui setiap dosa-dosa kita, tetapi juga komitmen kita untuk berbalik dari jalan hidup yang salah, yang tidak Tuhan kehendaki, dan memilih jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Iya, tanpa kita sadari, sering sekali kita mengandalkan itu. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya itu membutuhkan pertolongannya. Dan tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara-saudari kecuali melalui pertobatan kita. Nah, ini adalah langkah awal untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Lalu seruan yang kedua adalah percayalah pada Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Dan Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka ketika kita percaya kepada Injil, kita bukan hanya diberikan hidup yang baru. Iya,
tapi juga identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Jadi identitas kita itu sebagai anak-anak Allah. Namun percaya kepada Injil, saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus itu tidak cukup dengan kata-kata atau secara verbal saja. Kita bilang, aku percaya kepada Kristus, aku ini pengikut Kristus, aku percaya kepada Injil. Oh, ternyata itu tidak cukup, saudara-saudara. Itu harus terwujud di dalam tindakan kita. Lalu Yesus mengkaitkan pertobatan dengan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita bertobat dan percaya kepada Injil, kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah yang lebih besar. Lalu kita dipanggil untuk berkontribusi dalam membangun kerajaan Allah itu melalui tindakan kita yang penuh dengan kasih, melalui pengabdian kita, dan melalui pelayanan kita terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita semuanya mari kita menyambut panggilan untuk bertobat dan percaya kepada Injil dengan segenap hati. Dalam segala hal, marilah kita ingat bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kita kepada Allah, dan menjadikan firman-Nya itu sebagai pedoman hidup kita. Mari kita berdoa agar kita selalu diberi kemampuan untuk mengikuti panggilan-Nya dan menjadi saksi yang setia bagi kerajaan Allah di bumi ini. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menyegarkan iman kita kembali, menguatkan kita dalam menapaki hari-hari kita di tahun yang baru, tahun 2026. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah genap. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami untuk kebenaran firman yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami menyadari begitu banyaknya beban kehidupan kami yang terkadang itu bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa. Pencobaan demi pencobaan selalu datang menghampiri hidup kami. Tetapi di pagi hari ini kami berkomit dan kami berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Pertobatan itulah yang Tuhan inginkan dari kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, anak-anak Allah itu adalah bagian dari kami, dan kami adalah bagian dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehidupan kami ini mencerminkan layaknya anak-anak Tuhan. Setiap tindakan kami, perilaku kami, kehidupan kami itu mencerminkan kasih Tuhan. Mampukan kami dalam menapaki kehidupan kami di tahun yang baru ini. Biarlah kami bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah kami hanya berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.